Himala. Langit Timur Tengah kini telah bertransformasi dari panorama bintang menjadi medan perang yang dipenuhi oleh pesawat siluman, rudal balistik, dan serangan drone bunuh diri. Israel meluncurkan operasi yang dikenal sebagai Rising Lion, menargetkan lokasi-lokasi penting di Iran. Sebagai respons, Iran melaksanakan Operation True Primacy yang melibatkan peluncuran rudal. Untuk pertama kalinya, sistem pertahanan Israel menunjukkan keterbatasan dalam menghadapi ancaman tersebut. Kedua negara, Iran dan Israel, kini berada dalam suasana duka. Kehancuran yang direncanakan sedang kita saksikan, namun perjalanan ini masih jauh dari selesai. Pada dini hari tanggal 22 Juni, Amerika Serikat resmi mengambil tindakan, tidak sekadar memberikan dukungan logistik, tetapi juga melaksanakan aksi militer langsung yang disebut Operasi Midnight Hammer. Serangan udara jarak jauh ini menargetkan 3 situs nuklir utama, yaitu Fordo, Natanz, dan Isfahan. Tindakan ini dijuluki sebagai keberhasilan militer spektakuler oleh Trump dengan tujuan untuk melumpuhkan kemampuan nuklir Iran secara menyeluruh. Ini adalah kali pertama Amerika Serikat tidak bersembunyi di balik dukungan Israel. Citra satelit membenarkan klaim mengenai kerusakan yang terjadi, yang mencakup 6 titik tumbukan di Fordo, sebuah lubang besar di Natanz, dan bangunan-bangunan yang hancur sebagian di Isfahan. Iran menganggap serangan ini sebagai agresi terbuka. Akan tetapi, bagi Washington, ini dianggap sebagai langkah pencegahan strategis. Tindakan ini berfungsi sebagai sinyal bahwa Amerika Serikat siap bertindak secara langsung, tanpa bergantung pada proksi dan tanpa basa-basi. Disinilah perang regional secara resmi beralih menjadi konflik global terbuka, karena serangan ini bukan sekadar akhir, melainkan permulaan dari respons yang akan mengguncang dunia. Beberapa jam setelah operasi Midnight Hammer, Iran segera merespons. Namun, reaksi ini tidak muncul dari emosi, melainkan dari perhitungan militer yang cermat dan terencana. Gelombang ke-20 diluncurkan sebelum fajar menyingsing, dan untuk pertama kalinya, Iran mengakui bahwa rudal balistik Hebar-Shekan digunakan dalam pertempuran tersebut. Rudal ini bukan sekadar senjata biasa. Rudal ini membawa hulu ledak ganda, dirancang untuk bermanuver di fase terminal dan mampu menembus sistem pertahanan seperti Iron Dome. Target yang ditentukan sangat spesifik dan simbolis. Menurut juru bicara operasi True Promise 3, sasaran tersebut mencakup Bandara Ben Gurion, jalur utama masuk dan keluar Israel, pusat penelitian biologi yang diduga menjadi tempat pengembangan senjata non-konvensional, serta pangkalan militer dan pusat kendali di Tel Aviv dan Haifa. Untuk kesekian kalinya, Haifa terbakar, disusul dengan keheningan. Reruntuhan bangunan dan asap memenuhi udara, menciptakan suasana kepanikan di kalangan penduduk. Namun, Iran belum mencapai akhir dari strateginya. Beberapa jam setelah itu, gelombang ke-21 menghujani wilayah utara, tengah, dan selatan Israel. Pada kesempatan ini, serangan diluncurkan dengan kombinasi drone kamikaze dan rudal balistik secara bersamaan. Salah satu serangan berhasil mengenai pembangkit listrik di Ashkelon yang mengakibatkan gangguan listrik besar-besaran di sepanjang pesisir barat. Bagi Iran, ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah sebuah deklarasi yang tegas. Mereka menunjukkan bahwa mereka mengetahui posisi musuh dan memiliki kemampuan untuk menciptakan kegelapan, lumpuh, dan kepanikan kapan saja. Iran siap mengubah paradigma perang. Pertempuran ini tidak lagi melibatkan siapa yang memiliki senjata yang lebih canggih, tetapi siapa yang mampu menghancurkan aspek-aspek kehidupan sehari-hari.
air, listrik, bandara, dan rasa aman menjadi sasaran. Israel mulai menyadari bahwa ini bukan hanya perang rudal, ini adalah perang untuk eksistensi. Namun, Iran belum sempat merayakan keberhasilan serangannya karena Israel segera melancarkan balasan dari jarak 2.000 km. Targetnya adalah kompleks produksi mesin rudal IRGC Shahrot. Fasilitas ini bukan sembarang sasaran. Disinilah Iran merancang dan memproduksi ribuan rudal permukaan ke permukaan untuk tahun-tahun mendatang. Israel melancarkan serangan yang sangat terencana untuk menghentikan ambisi Iran dalam memperkuat kekuatan rudalnya. Namun, serangan tersebut hanyalah langkah pertama dalam strategi yang lebih luas. Selanjutnya, Israel menyerang 6 bandara militer yang tersebar di Iran, dari barat hingga timur. Landasan pacu hancur dan fasilitas bawah tanah menjadi sasaran serangan pesawat tempur seperti F-40 dan 581. Selain itu, tangki bahan bakar yang ada juga dihancurkan sebelum dapat digunakan. Tindakan ini bukan hanya sekadar menghancurkan pesawat, tetapi merupakan upaya menyeluruh untuk merusak kemampuan militer Iran dari berbagai aspek. Strategi ini dirancang untuk menghambat kemampuan lepas landas militer Iran, memastikan bahwa mobilitas udara mereka terganggu sejak dari pangkalannya. Namun, serangan tidak berhenti di situ. Wilayah barat laut dan timur menjadi sasaran serangan rudal dan drone. Kerusakan pada jaringan listrik di utara Teheran menyebabkan pemadaman yang meluas, sementara gedung Federasi Bola Tangan hancur. Beberapa dari target ini bukan hanya bertujuan militer, tetapi juga berfungsi sebagai simbol, menandakan dampak signifikan dari tindakan tersebut. Kampus Syahid Beheshti serta 2 pangkalan militer di Karats dan Sharif menjadi target serangan yang signifikan. Yang paling mencolok adalah serangan kedua terhadap situs nuklir Fordo dalam kurun waktu 3 hari yang sama. Tindakan ini melampaui sekadar balas dendam. Ini merupakan upaya sistematis untuk melemahkan seluruh sistem yang menopang kehidupan di Iran. Strategi ini bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur penting dan mencegah Iran dari mengembangkan potensi militernya di masa depan. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah lonjakan jumlah korban yang terus bertambah. Di Iran, lebih dari 627 orang telah kehilangan nyawa mereka dan sekitar 4.870 lainnya mengalami luka-luka, terutama di kota-kota yang terfokus pada serangan udara seperti Shahrot, Charas, Isfahan, dan Teheran. Rumah sakit berjuang keras untuk menangani lonjakan pasien, sementara jalanan dipenuhi dengan puing-puing dan kehancuran. Di Israel, angka kematian mencapai 29, dengan lebih dari 3.200 orang terluka. Meskipun infrastruktur mereka tetap lebih kuat, gelombang kepanikan dan trauma melanda masyarakat. Yang menyedihkan bukan hanya jumlah korban, tetapi juga kenyataan bahwa warga telah menjadi alat dalam taktik militer Israel. Pemerintah memutuskan untuk melarang penerbangan sipil, memaksa rakyat untuk terjebak di zona konflik. Beberapa laporan menunjukkan bahwa sekolah dan tempat ibadah sengaja dibiarkan terbuka untuk menyerap serangan rudal, berperan sebagai pelindung hidup demi menjaga fasilitas militer. Di Israel, situasi semakin memprihatinkan saat ribuan orang meninggalkan kota-kota besar untuk mencari perlindungan di desa-desa terpencil dan pegunungan. Ini bukan sekadar proses evakuasi, melainkan refleksi dari ketidakberdayaan di tengah ketidakpastian yang melanda. Orang-orang ini terpaksa melarikan diri karena tidak adanya perlindungan yang memadai dan jaminan untuk hidup. Di tengah perjalanan yang sunyi ini, muncul pertanyaan yang menyentuh hati. Berapa banyak nyawa yang harus direnggut demi kepentingan politik dan ambisi negara? Rasa putus asa mendalam menyelimuti mereka, yang kini terjebak dalam keadaan terpuruk tanpa harapan jelas untuk masa depan.
Serangan mendadak Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir Iran telah menciptakan kegemparan yang meluas, mengguncang tidak hanya Teheran, tetapi juga menarik perhatian Moskow, Beijing, dan Pyongyang. Rusia merespons dengan cepat, dengan Presiden Putin menyatakan bahwa tindakan tersebut membawa dunia ke titik kritis yang sangat berbahaya dan mendesak perlunya gencatan senjata segera tanpa syarat. Di sisi lain, China mengecam serangan itu sebagai ancaman serius terhadap stabilitas global, sambil memperingatkan bahwa konsekuensi dari tindakan ini dapat berdampak negatif pada rantai pasokan energi di seluruh dunia. Ketegangan yang meningkat ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi eskalasi lebih lanjut dalam situasi yang sudah tegang. Korea Utara memberikan reaksi yang paling tajam terhadap serangan Amerika Serikat, menganggapnya sebagai tindakan yang sangat mengerikan. Pyongyang kini mengawasi dengan seksama perkembangan ketegangan di Timur Tengah dan menganggap situasi tersebut berbahaya. Dalam pernyataan mereka, Korea Utara dan sekutunya secara tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melangkah terlalu jauh, mengubah konflik yang awalnya bersifat regional menjadi ajang pertempuran antara kekuatan besar. Mereka memperingatkan bahwa tindakan ini dapat memicu ketidakstabilan yang lebih luas dan mengancam perdamaian global. Ketika Barat mulai mengerahkan senjata mereka ke medan perang, negara-negara Timur merespons dengan membentuk aliansi strategis, menandakan ancaman yang lebih besar di panggung global. Dalam suasana yang semakin tegang, sebuah peristiwa tak terduga muncul. Setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, Donald Trump tiba-tiba menyerukan sebuah inisiatif perdamaian. Ia mengklaim bahwa Iran dan Israel telah mencapai kesepakatan gencatan senjata. Namun, kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa serangan masih berlangsung, memperlihatkan kompleksitas dan ketidakpastian yang menyelimuti situasi geopolitik saat ini. Rudal masih diluncurkan, dan getaran di kota-kota terus menggema. Di balik layar, Iran telah mengalihkan pendekatannya. Tak lagi melakukan penyitaan kapal tanker seperti yang pernah dilakukan, kini mereka menerapkan gangguan GPS secara besar-besaran. Lebih dari 1.000 kapal setiap hari mengalami distorsi koordinat di sekitar Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama untuk ekspor minyak dunia. Strategi ini mirip dengan yang diterapkan oleh Houthi di Laut Merah, yang telah menyulitkan Amerika Serikat dan sekutunya selama 1,5 tahun. Iran kini berencana untuk mengadopsi taktik tersebut sepenuhnya. Selat Hormuz mengangkut sekitar 20% dari total perdagangan minyak global. Jika jalur ini lumpuh, dampaknya akan terasa di seluruh dunia. Harga minyak akan melonjak, pasokan akan terhambat, dan krisis ekonomi mungkin mengintai. Yang lebih mengkhawatirkan, Iran telah secara resmi menangguhkan kerja sama dengan IAEA, yang berarti tidak akan ada lagi inspeksi atau pengawasan terhadap program nuklirnya. Dunia saat ini berada dalam kegelapan informasi, mempertanyakan apakah Iran benar-benar sedang mengembangkan bom nuklir. Seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai, di mana lokasi terbaru untuk pengayaan uranium yang tidak lagi diawasi oleh IAEA. Dengan situasi ini, Iran dapat bergerak secara diam-diam, dan jika ini terjadi, gencatan senjata yang ada bukanlah langkah menuju perdamaian, melainkan hanya jeda sementara menuju rencana yang lebih ambisius dan berbahaya.